Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah untuk hari ini adalah mapel hadis ya. Ya, mungkin waktu antum kelas 8 antum diajar hadis oleh Ustadz Nur Rahim. Ya, untuk kelas 9 ini Ustadz mengampu mapel hadis ya. Ada beberapa hadis untuk kelas 9, yakni ada sekitar 8 bab ya. Nanti mudah-mudahan pihak koperasi bisa menyalurkan lebih cepat terkait buku ya. Nanti antum di rumah sambil belajar sambil lihat buku masing-masing ya. Ada 8 bab yang akan Ustadz ajarkan selama 1 semester ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, kemudian dihafalkan baik-baik hadis tersebut ya. 1 semester cuma 8 hadis. Mudah-mudahan antum bisa distorkan semua insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah bab yang pertama bersungguh-sungguh ya, nanti ya, yang nanti Ustaz ajarkan hari ini. Kemudian bab yang kedua anjuran menjenguk orang sakit. Kemudian yang ketiga balasan menunjukkan kepada kebaikan dan kesesatan. Yang keempat pentingnya kebaikan ketika hidup. Yang kelima keutamaan bersedekah. Yang keenam anjuran sholat berjamaah. Kemudian yang ketujuh keutamaan shaf pertama. Yang terakhir adalah fadilah sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk bab yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Ya, coba kita lihat babnya. Ya, salah. Ya, bersungguh-sungguh bab yang pertama. Adapun hadisnya ya Ustaz bacakan, nanti di rumah kalian tirukan. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Ya, artinya adalah an Anasin radhiyallahu anhu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis ya. Beliau termasuk urutan ketiga dari sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 2286 ya. Ya, beliau termasuk juga pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika berumur 10 tahun beliau sudah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul datang hijrah, Anas bin Malik berumur 10 tahun. Dan ketika beliau wafat, Anas berumur sekitar 20 tahun. Ya. Jadi ketika Rasulullah wafat, beliau baru berumur 20 tahun. Masya Allah. Masih setingkat kalau kita sekarang adalah masih kuliah. Masya Allah ya. Tapi riwayat hadisnya sangat banyak sekali yang hingga sampai sekarang masih kita bahas, yang
masih kita pelajari bersama, Masya Allah. Kemudian sahabat Anas bin Malik juga ya termasuk dari sahabat yang banyak anak, ya, mempunyai banyak anak. Kemudian sahabat yang didoakan oleh Rasulullah mempunyai umur yang panjang, ya, mempunyai umur yang panjang. Ya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke hadis. Kita lihat hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Anas mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarwihi an rabbih, ya, sesuai apa yang dikatakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, ya, idza, apabila seorang hamba itu, ya, taqarraba al-'abdu ilayya shibran, ya, seorang hamba itu mendekat diri kepada Allah, ya, kepadaku, maksudnya adalah Allah, yaitu sejengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, ya, maka aku, ya, Allah akan mendekat kepada seorang hamba itu sehasta. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, ya, lanjutan hadisnya adalah wa idza taqarraba ilayya dzira'an, jika, ya, seorang hamba itu mendekat diri kepadaku, kata Allah, sehasta, dzira'an, taqarrabtu, maka aku akan mendekat kepadanya minhu ba'an, ya, sedepak. Sedepak itu adalah dua tangan, ya, dua tangan. Idza atani yamshi, ya, dan jika ia mendekat diri kepadaku dengan berjalan, yamshi, masya yamshi, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Rawahu Bukhari. Ya, Masya Allah, ini hadis yang sangat agung sekali. Coba kita lihat lanjutan dari ya, kosakata mufradat. Mufradat yang pertama adalah yang dari hadis tadi, taqarraba yataqarrabu, yakni mendekat, mendekati. Kemudian yang kedua, syaraba yashrabu shibrun, ya, tadi shibrun, yakni sejengkal tangan. Yang ketiga, dzira'un, ya, dzira'un, jamaknya adzru'un. Nah, ini salah, ya, Ustaz Afan. Seharusnya dzira'un, jamaknya adzru'un. Ya, nanti kita lihat, antum lihat di buku masing-masing. Artinya adalah lengan. Kemudian yang keempat, ba'un, jamaknya abwa'un, tepak, atau bisa kita artikan sepanjang dua tangan. Nah, ini kosakatanya, ya. Ya. Kita lihat yang terakhir, harwalat, harwala yuharwilu, harwalatan, ya, bergegas atau lari, ya. Yang tadi juga ada yamshi. Yamshi itu berjalan. Kalau kalian, ya, kalau kita mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan cara, ya, berlari. Ini hanya permisalan saja. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, coba kita lihat. Yang pertama adalah, ya, hadis di atas adalah sebagai perumpamaan, ya, perumpamaan Allah Subhanahu wa taala.
ya, baik bagi Allah ataupun bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekalipun ketaatan itu sedikit, maka Allah akan menerima serta melipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita ya melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan melipat gandakan ya pahala untuk kita. Kemudian ya, yang kedua dari mutiara hadis yang kedua adalah manakala ya cara melakukan ketaatan itu dengan ya, ini permisalan saja, dengan berleha-leha ataupun berlahan-lahan, ya Allah bukan malah memperlahan atau memperlambat pahala untuk kita, ya, tapi justru Allah Subhanahu wa taala segera menilai pahala itu dengan penilaian yang luar biasa, ya. Kayak tadi ya, Allah ya, kalau hamba itu mendatangi Allah ya, beramal soleh dengan cara yamshi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati hamba tersebut dengan cara berlari. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutiara hadis yang ketiga adalah hendaklah seorang muslim itu senantiasa bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Ini ya keutamaan dari hadis ini, yakni seharusnya setelah kita mendengar hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, maka kita senantiasa untuk bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, ya, sholat tidak bermalas-malasan, sholat sunnah, sholat tahajud, ya, dan amalan-amalan amalan-amalan yang lainnya, ya, yang akan mendatangkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, karena ya besar pahalanya dan mulianya balasan yang Allah berikan dari amal soleh tersebut. Ya, itu ya mutiara hadis yang ketiga. Jadi mohon para santri sekalian ya tetap semangat dalam beramal soleh walaupun di musim pandemi ini, walaupun antum tidak di pondok ya, tapi di rumah, tapi semangat untuk menghafal Al-Quran, semangat untuk tilawah Al-Quran, semangat untuk ya sholat berjamaah, tidak kendor, ya, tidak malah loyo, ya, justru malah ya setelah mendengarkan hadis ini harusnya bersemangat untuk ya bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, ya, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal soleh yang antum kerjakan. Ya, begitu. Kemudian yang terakhir adalah ya jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh karena keyakinan atas benarnya pahala atau balasan Allah yang tidak tanggung-tanggung besarnya. Ya, balasan Allah tidak tanggung-tanggung untuk kita semua. Maka Ustaz mengajak santri sekalian untuk senantiasa ya beramal soleh mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan tersebut bisa juga Allah berikan kepada kita di dunia ya maupun di akhirat. Misalkan di dunia ya antum beramal soleh dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas,
karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya menuntut ilmu antum di Zamzam ya jadi barokah, jadi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita harapkan. Ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya itu adalah mutiara-mutiara hadis yang ada dalam hadis yang Ustadz bacakan tadi. Mudah-mudahan hadis yang Ustadz bacakan tadi bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa beramal soleh, ya, beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena pahala yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua. Ya, sekiranya itu dari Ustadz, mudah-mudahan satu hadis ini bisa membawa kita ya, semangat kembali, walaupun kalian masih ya di rumah, tetapi semangat untuk beramal soleh tidak kendor. Ya, mungkin kalau misalkan di pondok kalian semangat itu karena banyak teman, ya, banyak teman, sehingga teman sholat semuanya ya, antum ikut tergerak untuk sholat. Ya, tetapi kalau di rumah beda. Ya, mungkin banyak godaan-godaan, baik itu HP, baik itu teman seangkatan waktu di SD, itu mohon untuk dihindari, ya, diminimalisir untuk kalian beramal soleh lebih ya, ketika di pondok sholatnya rajin, maka di rumah pun harus lebih rajin. Yes. Itu yang dapat Ustadz sampaikan. Nanti minggu depan tolong hadis ini dihafalkan dan distorkan Ustadz kepada Ustadz, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita semua dari pandemi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.